Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas soal-soal prediksi untuk PAS Matematika semester ganjil tahun 2021 kelas 8 ya. Di sini ada 30 pilihan ganda yang terdiri dari 3 materi utama, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan SPLDP. Oke, selamat menyaksikan. Kita mulai dari soal yang pertama. Domain dari diagram panah di bawah ini adalah, kita perhatikan untuk menjawab soal ini, domain itu daerah asal, dan pada kurva diagram panah ini letaknya ada pada bagian kiri. Jadi domain adalah kurva yang ada di sebelah kiri, yaitu semua anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya ini adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diagram panah ini yang merupakan fungsi dari himpunan P ke himpunan Q adalah, jadi yang dimaksud dengan fungsi, ya, ini kita harus tahu aturannya, bahwa semua anggota pada domain harus memiliki pasangan tepat 1. Ya, jadi semua anggotanya harus punya pasangan tepat 1. Kita perhatikan opsi jawaban B. Di sini ada anggota yang belum punya pasangan, berarti bukan. Kemudian opsi A dan opsi D. Ini ada satu anggota yang memiliki 2 pasangan. Nah, maka yang paling tepat adalah jawabannya opsi C. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 7 kurangi 2x kurangi 3x kuadrat. Bayangan negatif 3 oleh fungsi tersebut adalah, jadi untuk menjawab soal ini, pertama kita harus pahami arti bayangan itu sama dengan fx-nya. Jadi di sini diminta negatif 3, rumus fungsinya sudah ada, kita gantikan x-nya dengan negatif 3. Di f negatif 3 kita tulisnya. Ya. Sama dengan 7 kurangi 2x kurangi 3x pangkat 2. Sekarang tinggal kita ganti variabel x-nya dengan negatif 3. Nah, seperti ini. Kurangi 3 kali negatif 3 pangkat 2. Kita operasikan dari kiri, 7, ini negatif 2 kali negatif 3 jadi positif 6. Terus ini negatif 3 tetap. Kita selesaikan dulu negatif 3 pangkat 2. Jadi positif 9 ya. Nah, kayak gini. Sekarang 7 tambah 6 itu 13. Kurangi 3 kali 9 itu 27. Jadi bayangan negatif 3 atau F negatif 3 itu adalah 13 kurangi 27, yaitu negatif 14. Jadi opsi jawabannya B. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut soal yang keempat. Suatu fungsi didefinisikan fx sama dengan 7 kurangi setengah x. Dengan x itu anggotanya ada negatif 2, 0, 2, dan 4. Yang ditanyakan daerah hasil dari fungsi tersebut. Ini seperti soal nomor 3. Jadi satu persatu kita mengganti x-nya dengan yang dimaksud di sini. Yang pertama, f negatif 2, kita tulis rumus fungsinya 7 kurangi setengah x. Sekarang kita ganti x-nya dengan negatif 2. Nah, seperti ini. Yuk, 7 kurangi ya, setengah kali negatif 2 itu berarti negatif 1 ya. Jadi di sini dari kiri kita baca 7 dikurangi negatif 1. Nah, gitu ya. 7 kurangi negatif 1 itu sama saja dengan 7 tambah 1, yaitu 8.
Berarti bayangan dengan negatif 2 adalah 8. Sekarang kita lanjut ke F0 ya. Yang kedua, F0. Kita ganti X-nya dengan 0. 7 dikurangi setengah kali 0 itu 0. Jadi 7 dikurangi 0 itu sama dengan 7. Jadi F0 atau bayangan 0 itu 7. Nah, kemudian yang ketiga, bayangan 2, F2. 7 dikurangi setengah kali 2. Setengah kali 2 itu adalah 1. Jadi 7 kurangi 1, kita kasih garis di sini. F0 sama dengan, F2 maksudnya, sama dengan 6. Ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir di sini adalah X-nya 4. F4. 7 dikurangi setengah kali 4. Jadi 7 dikurangi setengah kali 4 itu 2. Jadi 7 kurangi 2 itu 5. Jadi F4 atau bayangan 4 adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang ditandai hitam ini ya, 8, 7, 6, dan 5. Adalah opsi jawabannya opsi D. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Diketahui fx sama dengan 2x kurangi 3. Ini rumus fungsi. Dengan nilai fa sama dengan 9, maka nilai a berapa? Nah, kita pahami dulu. Artinya kalau di sini diminta fa, ya, pada rumus fungsi kan fx. Maka rumus fungsinya kita rubah dulu variabelnya menjadi a. Jadi kita tulis fa, semua x-nya kita ganti dengan a. Nah, seperti ini. Jadi rumus fungsinya tampilannya kita ganti variabel x dengan a seperti yang diminta ini. Terus fa itu 9. Berarti di sini fa itu 9, kita tulis 9 ya. Terus di kanannya tetap. Nah, sekarang bisa kita operasikan. 9 sama dengan 2a kurangi 3, gitu kan? Nah, kita selesaikan dengan PLSW. Negatif 3-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi 9 tambah 3. Tinggallah 2a di sebelah kanan. 12 sama dengan 2a, maka a 12 kita bagi 2, yaitu 6. Karena yang ditanya adalah nilai a, maka jawabannya 6. Opsi A juga di sini. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Suatu fungsi linear didefinisikan dengan fx sama dengan ax tambah b. Ini rumus fungsi umum. Dengan x anggota bilangan real, jika pada fungsi tersebut diketahui f negatif 2 itu sama dengan negatif 8 dan f5 itu sama dengan 13, maka nilai a dan b berturut-turut berapa? Jadi kita harus paham, untuk menentukan a dan b, kita harus mensubstitusi maksud dari setiap nilai fungsi ini. Ya. Jadi kan kita tahu rumus fungsi umum itu fx sama dengan ax tambah b. F negatif 2 sama dengan negatif 8, itu artinya kita ganti nilai x di sini semuanya dengan negatif 2. Dan nilainya sama dengan di akhir semuanya negatif 8. Jadi penulisannya seperti ini. F negatif 2 berarti A dikali negatif 2. Ya, atau negatif 2A. Tambah B itu sama dengan negatif 8. Bisa di kiri atau bisa juga di kanan sama dengannya. Ini contoh di kiri. Kemudian yang kedua, nilainya adalah F5 sama dengan 13. F5 itu 13. Kita gantikan X-nya dengan 5. Jadi 5A tambah B sama dengan 13. Kita tulis. Nah, setelah ini kita harus eliminasi dengan cara dikurangi untuk menentukan nilai A. B dan B-nya ini yang atas bawah udah sama. Coret ya. Jadi tinggal dari kiri kita hitung negatif 8 dikurangi 13, itu negatif 21. Ya. Negatif 2 dikurangi 5,
Berarti negatif 7 variabelnya A. Nah, gitu ya. Jadi A negatif 21 kita bagi negatif 7. A-nya adalah 3. Selanjutnya setelah A-nya 3, kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan yang pertama ini. Untuk menentukan nilai B. Negatif 8 sama dengan negatif 2A tambah B. Ganti A-nya 3 ya. Jadi negatif 8 sama dengan negatif 2 kali 3 tambah B. Negatif 8 sama dengan, hasilnya ini adalah negatif 6 tambah B. Jadi negatif 8, negatif 6 dari kanan pindah ke kiri jadi positif 6 sama dengan B. Ya. Negatif 8 tambah 6 itu negatif 2. Ya, jadi B, kita taruh aja di sini, B sama dengan negatif 2. Maka kita dapat kesimpulannya, nilai A-nya 3 dan nilai B-nya negatif 2. Itu adalah opsi jawaban D yang paling tepat. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Suatu fungsi dari P ke Q dinyatakan sebagai ini, ya. Notasi itu adalah, jadi maksudnya rumus fungsinya adalah gitu. Yang tepat bagaimana? Nah, kita harus pahami dulu kalau tertulis notasi seperti ini. Nah, gitu ya. Contoh kita ambil sampel yang A. Nah, arti penulisan notasi ini sama dengan penulisannya jadi seperti ini. Titik 2-nya berubah menjadi kurung buka kurung tutup, tanda panahnya berubah menjadi setengah. Sorry, maksudnya sama dengan. Di sini jadi setengah X kurangi 2. Jadi penulisan notasi yang atas ini menjadi rumus fungsi seperti ini. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, arti dari kita lihat di sini, fungsi P ke Q pasangan berurutan ini 1,2 setengah, 2,3, 3,3 setengah, 4,4. Ini artinya X-nya 1, Fx-nya 2 setengah, gitu. Dan seterusnya. Jadi yang kiri ini adalah X-nya, yang kanan itu nilai fungsinya. Nah, kita ambil sampel aja, ambil 1, 2,3 ya, kita coba yang bilangannya mudah dihitung. Jadi X-nya kita ganti 2, jadi setengah kali 2, dikurangi 2, bener nggak dapat 3 gitu maksudnya. Kita cek rumus yang A ini, rumus yang A. Setengah kali 2, kita selesaikan dulu jadi 1 kan. 1 kurangi 2, 1 kurangi 2 itu bukan 3, betul ya? Jadi ini salah, artinya rumus yang pertama yang A ini salah. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke yang B, kita coba setengah X tambah 1. Kita masih pakai uji coba yang ini. Kita ganti X-nya 2, jadi setengah kali 2. Setengah kali 2 tambah 1. Bener nggak dapat 3? Kita cek ya, setengah kali 2 itu 1. Ya. 1 tambah 1 itu 2, berarti salah. Rumus nomor B juga salah. Kita cek yang rumus C, masih dengan uji coba ini. Setengah X tambah 2. Berarti setengah kali 2 ditambah 2, bener nggak dapat 3 gitu ya. Setengah kali 2 itu 1, 1 tambah 2 itu 3, betul. Berarti yang paling tepat adalah rumus atau notasi di sini ya. Notasi pilihan C. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Ketahui P itu anggotanya A, B, C, D, dan Q 1, 2, dan 3 gitu ya. Ini ditanyakan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q gitu. Nah, kita harus baca dulu anggota di P, kita tulis aja NP, ini ada 4, dan anggota di Q itu ada 3. Nah, pemetaan atau fungsi dari P ke Q gitu ya, dari P ke Q ini rumusnya adalah Q pangkat P.
Artinya banyaknya anggota di Q itu ada 3, dan banyaknya anggota di P ada 4. Kita selesaikan jadi 3 pangkat 4. Itu adalah 81. Ya. Opsi A. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Perhatikan grafik ini. Modalnya diberikan 25.000, berapakah untung yang diperoleh? Jadi grafik ini ada nilai dari modal dalam rupiah dan untung yang diterima dalam rupiah. Ini ya. Nah, yang ditanya dengan modal 25.000 nih, kira-kira untungnya berapa? Katakan di sini kita lihat di sumbu X. Ini selisih antara satu titik ke titik berikutnya hanya berbeda 5.000 ya. Berarti di sini 25.000. Nah, gitu ya. Terus yang kiri ini sumbu Y untung. Ini dari mulai 300 paling rendah, 600, 900, 1200. Ini selisihnya itu hanya 300 ya. 300. Maka kalau kita ngikutin polanya, ini seharusnya menjadi 1.500. Ya. Jadi kita bisa langsung jawab dengan modal 25.000 itu dapat untung 1.500. Nah, tapi ini caranya bukan menggunakan rumus fungsi. Nah, ini adalah soal tentang korespondensi ya. Diketahui ada P anggotanya 1, 2, 3 dan Q, A, B, C, banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, ini untuk menjawab soal ini mudah. Ingat bahwa arti korespondensi itu semua anggota dari domain dan daerah asal, daerah lawan maksudnya, itu harus seimbang, sama. Jadi di sini banyaknya anggota di P itu sama dengan banyaknya anggota di Q. Ini harus sama. Untuk menentukan banyaknya korespondensi, kita gunakan n faktorial. Artinya apa nih? N faktorial itu perkalian menurun. Kalau misalnya tertulis 5 faktorial, artinya dari angka 5 kita turun, ya selisih 1 semua kita kalikan sampai 1. Perkaliannya menurun. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, di himpunan P dan himpunan Q kan anggotanya adalah sama-sama yaitu 3. Nah, gitu ya. 3. Maka untuk menentukan banyaknya korespondensi kita lakukan n faktorial, 3 faktorial. 3 kali 2 turun sampai 1. Jadi 6. Jawabannya adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Diketahui PQRS ini menyusun ke bawah himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu itu dia punya pasangannya hanya itu saja. Kita lihat dari P 1112 ini sudah jelas salah karena di sini angka 1 harusnya dengan 1 tapi di sini dipasangkan lagi dengan 2. Gitu ya. Opsi R, maksudnya yang himpunan R. Ini 1 dengan 1 ya, 2 sama 3 bisa, 3 sama 4 bisa, 3 sama 5, nah ini nggak bisa. Karena 3 sudah sama 4, nggak boleh 3 sama 5 lagi. Salah. Yang Q, 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Ya, ini udah pasti benar. Yang S, ini pasti salah nih, kita cek. Nah, di sini 3, ini sudah ada pasangannya dengan 3, tapi di sini 3 dengan 2. Ini jelas salah. Jadi jawabannya adalah himpunan Q ya, opsi B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 12. Nah, ini sudah masuk ke materi persamaan garis lurus ya. Kita jawab. Gradien garis yang tepat pada gambar ini. Di sini kita perhatikan, kalau bentuknya grafik, kita bisa menggunakan rumus ini, negatif Y per X. Tapi suka banyak yang tertukar karena banyak sekali rumus mencari gradien. Kita pakai rumus biasa saja, bahwa gradien itu mau 1 titik, mau 2 titik, maksudnya pakai grafik gitu ya. Ini selalu Y per X gitu. Jadi delta Y per delta X. Atau kita mengenalnya dengan Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1.
Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita baca saja setiap titik ini. Di sini kita baca 0,5 artinya. Sedangkan yang bawah ini kita baca artinya 2,0. Udah, ini yang pertama ya, yang ini yang kedua. Jadi gradiennya adalah Y2 kurangi Y1, berarti 0 dikurangi 5, lalu 2 dikurangi 0. Nah, gitu ya. 0 dikurangi 5 itu negatif 5, 2 dikurangi 0 maksudnya. Jadi M sama dengan negatif 5/2. Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Nah, nih. Gradien garis yang melalui titik. Oke, ini 2 buah titik. Ini sepertinya kita sudah semakin lancar. Ini anggapnya titik pertama, dan yang ini adalah titik kedua. Kalau kita belum terbiasa seperti tadi, kita bisa pilah-pilah di sini. Jadi kita bentuk dulu X1 sampai Y2 ya. X1 anggap titik pertama, di sini negatif 3 dan 4. X2 Y2 negatif 8 dan negatif 6. Nah, gitu. Kita pakai rumus tadi ya. Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Ya. Y2 itu negatif 6 dikurangi 4, X2 nya negatif 8 kurangin negatif 3. Nah, pakai kurung. Ini harus teliti. Negatif 6 kurangi 4, jadi nambah ya, jadi negatif 10. Negatif 8 ini kurangi negatif, jadi artinya min-min gitu ya, plus, jadi negatif 8 tambah 3 gitu ya, itu sama dengan negatif 5. Negatif 10 per negatif 5 itu sama dengan 2. Jadi gradiennya adalah 2, jawabannya B. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Ada gradien dari garis yang tegak lurus. Nah, ini kita baca baik-baik perintahnya. Gradien garis yang tegak lurus. Nah, berarti ada 2 buah garis sebenarnya ya. Dengan persamaan ini 4x min y tambah 8 sama dengan 0. Berarti ini garis pertama. Kita cari dulu M1-nya ya. Diingatkan lagi, untuk mencari gradien, ini kan bentuk persamaannya implisit ya. Jadi persamaan implisit, ini Pak Wandi sering ajarkan, M sama dengan negatif X per Y. Jadi di sini kita baca, nilai X-nya itu positif 4, ya, terus nilai Y-nya itu negatif 1. Bawaan dari rumusnya ada negatif ya, jadi kita tulis di tengah-tengah. Jadi M1 itu negatif 4 per negatif 1. Atau 4 ya, itu M1-nya 4. Karena di sini kondisinya hubungannya tegak lurus ya. Ingat, untuk keadaan garis yang tegak lurus gradiennya M1 katakan A per B, maka M2 itu jadi B per A gitu ya. Kita balik dulu posisinya. Nah, kalau di sini artinya positif negatif, maka di sini jadi negatif positif, tukaran tandanya juga gitu ya. Di sini kan M1-nya 4, atau kita baca 4 itu sebenarnya 4/1 gitu ya. Nah, 4/1, maka M2-nya ini kita balik dulu posisinya, 4/1 itu jadi 1/4. Di sini positif kan, M1-nya positif, maka di sini jadi negatif. Nah, inilah yang dimaksud dengan gradien yang saling tegak lurus itu, atau kita sebut dengan satu kata itu terbalik. Gitu. Nah, jadi jawabannya di sini adalah negatif 1/4. Jawabannya opsi B. Oke, semoga paham ya. Kita ke soal nomor 15. Persamaan garis yang saling tegak lurus dengan garis ya. Jadi ada persamaan garis 1 dan ada persamaan garis 2. Nah, untuk menjawab soal ini dari gradien masing-masing. Kita jawab dulu yang pertama ini dalam soal. Persamaannya ini gradiennya itu pakai min X per Y ya. Masih seperti yang soal sebelumnya. Ini berarti negatif 2 ya per 4. Sini negatifnya bawaan rumus ya.
Jadi negatif sama negatif tandanya bersamaan jadi positif. 2/4 itu disederhanakan jadi setengah. Nah, maka tegak lurus artinya terbalik. Cari gradien yang kedua itu harus dapat, kita balik dulu 1/2 itu jadi 2/1 atau 2, dari positif berubah menjadi negatif. Nah, opsi A, B, C, dan D, cari masing-masing ini gradiennya yang negatif 2, itu cara menjawabnya. Ya, kita cari yang A. Kita harus ingat aja ini rumusnya ya, min X per Y untuk implisit. Tadi ini min X per Y, min 1/2, ini udah setengah. Yang B, min X per Y, min 2/1, ini 2. Ya. Yang C, min X per Y, min 2/1, nah ini benar min 2. Yang D kita cek dulu, ya ini dah enggak, ini negatif 1/3. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah opsi C ya, yang harus sama seperti yang kita dapat ini. Nah gitu. Semoga paham ya soal ke-15. Kita lanjut soal berikutnya nomor 16. Persamaan garis yang melalui titik negatif 2,5 dan sejajar. Ya, ini ada perintah kata sejajar dengan garis yang persamanya ini. Nah, ini seperti soal sebelumnya yang tadi sudah Bapak tulis. Y dikurangi Y1 sama dengan M yang kedua, X dikurangin X1. Nah, gitu. Ya. Nah, kita pahami dulu, kalau sejajar berarti hubungannya antara gradiennya itu sama. Jadi kita cari dulu ini gradiennya. Ya, kita cari gradiennya ini adalah M sama dengan min X per Y ya, berarti min 3 per min 2 atau jadi 3/2. Nah, ini M-nya. Ini katakan yang pertama. Maka M yang kedua itu juga 3/2. Oke, bisa dipahami ya. Lalu negatif 2,5 ini adalah titik X1 dan Y1. Ya, titik X1-nya negatif 2, titik Y1-nya itu 5. Yuk kita substitusikan ke dalam rumus yang sudah kita buat tadi. Y kurangin Y1-nya 5 sama dengan M2-nya itu adalah 3/2. Ya. X kurangin X1-nya negatif 2. Jadi min 2. Ini ada 2 tanda min, jadi kita tulis aja langsung plus 2 ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita rapikan yang di ruas kanan, yang kiri tetap. Kita kalikan ini distributif menyebar. 3/2 kalikan X, ya 3/2X. 3/2 kalikan 2, 3 kali 2 6, 6 bagi 2 3, berarti positif 3. Nah, di sini diminta semua jawaban A, B, C, D itu dalam eksplisit ya. Jadi kita akan tulis Y sama dengan negatif 5-nya nanti kita pindahkan ke ruas kanan. Yang di kanan tetap kita tulis dulu. Baru kita tambahkan 5. Nah, kita selesaikan lagi. Y sama dengan 3/2X. 3 tambah 5 itu 8. Nah, jadi 3/2X tambah 8 itu jawabannya opsi D. Nah, ini dia. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 17. Oke, ini nomor 17 tidak sulit ya, lebih mudah. Persamaan garis yang melalui titik 0,3. Nah, ini ya. Dan bergradien 2. Nah, ini sama dengan kalau kita perhatikan kembali materi itu di awal-awal, jika bergradien ya dan memiliki titik 0,C, maka nanti persamanya jadi Y sama dengan MX plus C. Jadi M-nya kita taruh di sini, C-nya kita taruh di sini, gitu. Kan di situ M-nya negatif 2 dan melewati 0,3 ya. Nah, ini berarti artinya Y sama dengan negatif 2 X tambah 3 gitu. Harusnya di sini ada jawabannya. Nah, tapi ya kita perhatikan kembali, ini belum ada yang sesuai dengan yang di opsi jawaban yang kita dapat ini. Ada juga yang hampir mirip, itu A
dan juga B, tapi di sini nilainya salah tanda ya masing-masing. Nah, sekarang kemungkinan kita akan ubah menjadi persamaan implisit. Jadi negatif 2x dari kanan ya kita pindahkan ke kiri. Yang di kiri tetap Y ya. Pindahkan jadi Y tambah 2x. Kanannya tetap 3. Nah, kalau seperti ini ada, kita lihat jawabannya opsi D. Nah, gitu. Ya, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 18. Persamaan garis yang melalui titik P 4,11 dengan gradien 2. Nah, ini juga tidak sulit ya, ini lebih mudah. Karena kalau ini tidak ada hubungan dua buah garis baik sejajar atau tegak lurus, rumusnya itu hanya beda tanda sedikit ya. Nah, di sininya tidak mencari M2. Jadi kita pakai M yang pertama saja yang diketahui. Ya, nah ini P4,11 itu mewakili X1-nya 4, Y1-nya itu 11. Ini gradiennya udah jelas 2. Yuk kita input ke rumusnya. Y dikurangin 11 berarti ya, sama dengan M2. X dikurangin X1, berarti X dikurangin 4. Kita rapikan dulu yang di ruas kanan. Ini kalikan distributif semuanya. Y sama dengan 2X kurangi 8 ya. Nah, negatif 11-nya kita pindahkan ke kanan, karena di semua jawaban ini persamaannya jenis eksplisit. Nah, jadi kayak gini. Y sama dengan 2X dikurangi 8, ini negatif 11 pindah jadi plus 11. Ya. Jadi Y sama dengan 2X, berapa? Negatif 8 tambah 11, itu jadi 3 ya, positif 3. Kita cek jawabannya opsi A. Oke, ya, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal persamaan garis yang melalui titik. Nah, di sini ada titik negatif 2,3 dan sejajar dengan garis tapi yang melalui dua buah titik ini 5,2 dan negatif 1, negatif 1. Nah, jadi kita harus melihat maksud dari soal ini. Kita membuat persamaan menggunakan rumus ini. Y kurangin Y1 gitu ya, sama dengan M yang kedua X kurangin X1, masih pakai rumus ini. Kenapa? Karena di sini ada kata hubungan yaitu sejajar ya. Nah, dari mana kita mencari M2-nya? Kita cari dulu M1. M1 dari sini melalui titik 5,2 dan min 1, min 1. Kita bisa menggunakan rumus mencari gradien ini ya. Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Sorry, 1. Di M sama dengan, kita ambil yang kanan dulu Y ya. Yang kanan paling kanan nih Y, min 1 dikurangi 2 yang ini. Terus X2 kurangin X1 berarti negatif 1 kurangin 5. Nah, gitu. M sama dengan yang atas ini jadi negatif 3, yang bawah negatif 6. Jadi negatif 3 per negatif 6 itu sama saja dengan setengah. Ya. Jadi di sini aja, M-nya itu setengah. Nah, M1 nih, setengah yang pertama. Nah, karena sejajar, maka M1 itu sama dengan M2. Jadi M2-nya juga sama, yaitu setengah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di sini negatif 2,3, ini titik pertama dan titik pertama yang masuk X1, negatif 2, dan Y1 itu 3. Ini yang dimaksud tadi. Nah, datanya sudah lengkap, kita masukkan semua ke dalam rumus. Ya. Y dikurangi Y1, berarti Y dikurangi 3 ya. Y dikurangi 3. M2 itu setengah, kita tulis setengah, buka kurung. X dikurangin, X1-nya itu negatif 2. Jadi kurang negatif 2 tertulisnya, jadi tambah ya, kita rubah tandanya jadi tambah. Nah, seperti ini. Yang kiri tetap, kita rapikan yang kanan, kalikan distributif semua. Setengah kalikan X jadi setengah X, setengah kalikan 2 jadi 1 ya. Nah, oke. Nah, di sini semua ruas, maksudnya di sini ABCD ini semua di ruas kiri gitu, persamaan implisit.
Jadi kita pindahkan saja variabelnya ini yang kanan ke kiri kan. Setengah X-nya kita pindahkan ke kiri jadi negatif setengah X. Y-nya tetap di kiri, positif Y. Negatif 3-nya tetap di kiri. Nah, 1 yang di kanan pindah ke kiri jadi negatif 1. Sama dengan 0. Nah, gitu ya. Negatif setengah X masih tetap, tambah Y masih tetap. Ini bisa kita rapikan nih, negatif 1 kali negatif, negatif 3, negatif 3 kurangi 1 maksudnya. Jadi negatif 4 ya, sama dengan 0. Nah, setelah itu, karena di jawaban A, B, C, D ini tidak ada yang pecahan, maka caranya ini sekaligus X-nya semua positif, maka kita kalikan dengan negatif 2. Gitu ya, supaya negatifnya hilang, positif, dan supaya setengahnya jadi bentuk bilangan biasa. Gitu ya. Yuk kita kalikan min 2. Min setengah kalikan min 2 jadi 1, jadi atau enggak X ya. Y dikalikan min 2 jadi min 2Y. Negatif 4 dikalikan negatif 2 jadi positif 8 sama dengan 0. Ya. Jadi jawabannya adalah X dikurangi 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Jawabannya adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Soal ke-20. Rumus fungsi linear dari grafik berikut dengan X anggota bilangan real adalah. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus pahami dulu maksud titik koordinat ini adalah apa. Yang pertama di sini ini kita bacakan 0,1. Nah, artinya itu F0 sama dengan 1. Kemudian yang bawahnya, selanjutnya maksudnya 1,3. Itu artinya F1 sama dengan 3. Gitu. Dan seterusnya. Nah, untuk mencari rumus fungsi, ada beberapa cara. Karena ini pilihan ganda, kalau mau cepat, ganti saja X-nya. Ya, kita ganti X-nya. Misalnya contoh ambil yang pertama. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, apakah nanti sama dengan 1? Nah, lihat yang A. X-nya ganti dengan 0, 0 tambah 2, itu 2. Yang B, nah, X tambah 1, 0 tambah 1, itu 1. Tapi kita coba lagi ke titik yang kedua, 1,3. Ya. X-nya ganti dengan 1. 1 tambah 1 itu 2. Ternyata bukan. Tidak berlaku untuk yang titik kedua. Berarti opsi B juga salah. Dengan tadi yang A ya. Yang opsi C, kita coba. 2X tambah 1. Berarti 2 kali 0. Kita coba yang pertama ya. 2 kali 0 itu 0. Ditambah 1. Gitu. 2 kali 0 kan 0. 0 tambah 1 ya 1. Betul. Terus kita coba yang 1,3. 2 kali 1 itu 2. Ya, 2 tambah 1 jadi 3. Itu juga betul. Jadi kemungkinan bisa jawabannya adalah opsi C. Ya, kalau opsi D sudah tidak mungkin karena di sini negatif 1. Ya. Nah, ini kan kalau kita mencoba-coba. Mencoba-coba itu artinya kita dengan lihat pilihan ganda ini memasukkan nilai X, lalu nanti dapat fx-nya berapa. Nah, kalau kita gunakan cara normal, biasa, kita ambil saja 2 titik, cukup 2 titik. Gitu. Nah, kita pakai rumus fungsi secara umum, fx sama dengan ax tambah b. Nah, ini kan udah tahu ya, di soal sebelumnya ada f0 sama dengan 1, berarti kita ganti x-nya dengan 0. 0 kali a. 0 kali a itu sama dengan 0. Tambah b itu sama dengan 1. Berarti artinya B-nya sama dengan 1. Gitu. Kalau kita udah dapat B-nya sama dengan 1, ya. Ini berikutnya F1 sama dengan 3. Kita masukkan ya, F1 sama dengan 3. Artinya X-nya ganti 1. Jadi A kali 1 itu A tambah B sama dengan 3. Gitu. F1 sama dengan 3. B-nya kita ganti 1. Ganti 1, jadi 3 sama dengan A tambah 1. Berarti A-nya sama dengan berapa? Ya, A tambah berapa supaya berapa tambah 1 supaya 3? 2 kan? Nah, A-nya 2.
kita B-nya dapat 1. Ya sudah, kalau seperti ini kita masukkan fx sama dengan rumusnya tadi ya, ax tambah b. A-nya kita tulis 2, 2x, B-nya itu 1. Nah, ini kalau cara normal ya. Kita bisa menggunakan cara normal. Tapi kalau kalian mau coba dengan cepat, ya tadi. Asal kita paham arti x, y itu artinya dari penulisan rumus fungsi ya. Yang di depan ini x, yang y-nya itu adalah fx. Nah, jadi kita tulis begini. Ya, oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 21. Relasi dari A ke B yang ditunjukkan dengan diagram Kartesius ini adalah yang mana yang tepat gitu ya. Dari himpunan A ini ada anggota 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memahami relasi ya. Kalau relasi itu tidak ada aturannya semua sepasangan. Hanya di sini nama relasi yang tepat ya. Kita coba yang opsi A, kelipatan dari 1. Ini semua dipasangkan dengan 1, 2, 3, 4. Apakah 1 itu adalah kelipatan dari 1 atau kelipatan dari 2, kelipatan 3? Tidak ya? Karena 1 bukan kelipatan dari 3. Gitu ya? Ini masih salah. Yang opsi A salah. Opsi B, faktor dari 1, apakah faktor dari 1? Betul ya? 1 faktor dari 2, ya. Dan seterusnya sampai 4, betul. Kita coba yang kanan. 2 faktor dari 2. Itu juga betul. 2 faktor dari 4, iya, itu juga betul. Coba yang ke kanan, 3 faktor dari 3, ya, tepat. Yang paling tepat adalah opsi B. Yang ini pasti sudah salah. Apalagi sama dengan itu salah. Kurang dari juga salah. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 22. Ini mudah nih. Bentuk yang merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, ini teoritis, masih awal, artinya 2 variabel, variabelnya harus 2, dan pangkat tertingginya harus 1. Jadi opsi A jelas salah, karena 4-nya tidak ada variabel. Opsi B juga salah, karena di sini ada pangkat 2. Opsi C betul, karena ada 2 variabel dan pangkat tertingginya 1. Dan opsi D jelas salah, karena pangkatnya 2. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 23. Oke. Ini kita baca dulu ceritanya. Harga sebuah mesin fotokopi adalah 5 kali harga sebuah komputer. Dan seterusnya. Jadi yang ditanya pernyataan yang benar dari soal cerita ini kita ubah ke model matematika. Ya, jika kalimat semua tadi diubah ke dalam model matematika. Tapi dengan memisalkan fotokopi itu variabel F dan komputer itu variabel C. Oke, kita cek ya. Kita mulai dari satu kalimat pertama sampai di sini. Kita baca. Harga mesin fotokopi sebuah berarti 1 adalah 5 kali harga sebuah komputer. Jadi kita tulis di sini F gitu ya, fotokopi sama dengan 5 kali komputer, 5C. Kita cek ya, setiap opsi jawaban ini kita lihat dulu awalnya F sama dengan 5C. Yang A ini salah, ini 5FC. Yang B kemungkinan betul, yang C juga salah, yang D kemungkinan betul. Jadi kita punya 2 opsi yang kemungkinan betul. Kita lanjutkan. Kalimat kedua sampai sini. Harga 5 buah komputer dan, berarti 5 buah komputer itu 5C, dan itu tambah 2 mesin fotokopi berarti 2F itu 60.000. Berarti kita tulis seperti ini. Oke, kita sekarang lihat abjad B. Ini C tambah 5F, salah ya. 5C tambah 2F, seharusnya ini jadi opsi D yang paling benar. Oke, semoga bisa paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 24. Harga 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal. Nah, kita misalkan saja ini sudah lihat ada X dan Y, maka yang kiri ini biasanya X, sepatu, dan sandal itu adalah Y. Kalimat pertama, 2 sepatu jadi 2X, dan 3 sandal berarti 3Y, harganya 175.000, Rp 175.000. Oke. Yang kedua, sedangkan 3 sepatu berarti 3X,
Dan 4 sandal berarti 4Y itu harganya 255.000. Oke. Nah, kita lihat opsi jawabannya A. Ini 2X tambah Y, harusnya 2X tambah 3Y ya. Salah. Opsi B, 2X tambah 3Y 175.000, betul. 3X tambah 4Y 255.000, betul. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah B. Ya, jawaban yang C dan D ini depannya salah. Ya, depannya salah. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 25. Besar uang Agnes adalah 4 kali uang Ketut. Jadi kita buat di sini katakanlah uang Agnes itu A dan uang Ketut itu K, gitu ya. Jadi satu kalimat ini persamanya jadi kayak gini. A sama dengan 4K, gitu ya. Sedangkan selisih uang Agnes dan Ketut itu 36.000. Selisih itu kurang ya, berarti A kurangi K itu 36.000. Nah, gitu ya. Berapakah jumlah uang Agnes dan Ketut? Jadi, kalau kita sudah memiliki persamaan seperti ini, kita lihat nih, ini bisa kita substitusikan langsung ya. Si variabel A ini sama dengan 4K. Ini kita langsung gantikan saja ke sini. Nah, ini yang tanda panah. Jadi A-nya ganti dengan 4K. Jadi 4K ya, kita ganti ini. Kurangi K, ini masih tetap sama dengan 36.000. Nah, gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. 4K dikurangi K itu jadi 3K. 36.000 kan? Nah, jadi K 36.000 kita bagi 3. Ya, 36 bagi 3 itu 12. Tambah nolnya 3. Jadi uang Ketut itu 12.000. Ya. Nah, di sini A sama dengan 4K. Gitu ya. Kalau begitu, sekarang tinggal ganti K-nya dengan 12.000. A sama dengan 4K. 4 dikali 12.000. Itu 48.000. Gitu ya. Nah, jadi uang Ketut 12.000, uang Agnes 48.000. Karena di sini kata jumlah yang diminta di akhir, kita tambahkan ya. 48.000 ditambah 12.000. Nah, ini dapat 60.000 ya. Jadi total uang mereka 60.000. Opsi C. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Dari sistem persamaan ini ya, di akhir tentukan nilai 6X tambah 4Y. Oke. Ini sebenarnya bisa kita langsung teliti, kritis, lihat soalnya. Yang diminta itu 6X tambah 4Y. Sementara diketahui dalam soal ini ada 3X tambah 2Y. Coba kritis kita. Ini kan 3X tambah 2Y dan 6X tambah 4Y ini kan cuma dikali 2. Ini kan dikali 2. Ya, kalau di sini sama dengan 8, maka 8-nya dikalikan 2. Di sini 16. Jadi kalau kita boleh langsung kritis dengan lihat keterangan di dalam soal dan pertanyaan akhirnya, ini langsung kita bisa jawab jawabannya C. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Penyelesaian sistem persamaan X kurangi Y sama dengan 1 dan X per 2 tambah Y min 6 per 3 sama dengan 3 adalah X dan Y. Nilai X tambah Y berapa? Nah, ini agak panjang ya. Kita mulai dari yang kecil dulu ya. Ini yang harus kita rubah nih. X per 2 tambah Y min 6 per 3 sama dengan 3 ini ya, kita harus ubah dulu. Jadi kita harus lihat penyebutnya 2 sama 3 kan. Supaya 2 sama 3 ini penyebutnya hilang, maka kita kalikan kelipatan 2 dan 3. Yaitu berapa? KPK-nya ya, sorry maksudnya. 6 kan? Jadi semuanya ini kita kalikan 6. Itu. Ya. Jadi X per 2 kalikan 6. Setengah kali 2, setengah kalikan 6 maksudnya. Itu kan 3. Jadi di sini jadi 3X. Ya, kita ganti ya, pokoknya kalikan 6 aja. Ini juga kita kalikan 6, di sini kita kalikan 6, jadi kita coret tuh 6. Jadi tinggal 2Y 2 kali Y min 6 kan gitu. Ya. Sama dengan yang 3 yang kanan juga harus dikalikan 6, 18. Gitu ya. Nah, persamaan yang kedua ini kita rapikan dulu jadinya 3X ini kali distributif min 2Y plus 12 sama dengan 18. Kita buat implisit 3X min 2Y. Nah, ini pindahkan ke kanan. Jadi 18 kurangi 12.
3X kurangi 2Y sama dengan 6. Nah, persamaan yang tadi kita lihat pecahan itu ternyata bentuk lainnya seperti ini setelah kita rapikan. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa susun ya untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Ini kita kasih kotak aja pemisah. Jadi persamaan 1 kan X kurangi Y sama dengan 1, yang ini. Persamaan 2 ini sekarang tampilannya lebih ringan ya, tanpa pecahan. Nah, ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan metode eliminasi ya. Kita bisa gunakan metode eliminasi, kita kalikan atas bawahnya, yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 1A. Jadi di sini yang atas kali 3 jadi 3X kurangin 3Y sama dengan 3. Yang bawahnya tetap ya, 3X kurangi 2Y sama dengan 6. Kita eliminasi, ini udah pasti hilang. Negatif 3 dikurangi negatif 2. Nah, kita bacanya negatif 3 tambah 2 ya. Negatif 3 tambah 2 itu jadi negatif 1 atau negatif Y. 3 kurangi 6 negatif 3. Berarti Y-nya itu sama dengan 3. Nah, ini. Y-nya sudah dapat 3. Nah, sekarang kita substitusikan saja ke sini. Y sama dengan 3. X kurangi Y sama dengan 1. Y-nya ganti dengan 3. X kurang 3 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 4 ya. Berarti X-nya 4. X-nya 4 sudah, Y-nya sudah dapat 3, maka yang ditanya akhirnya X tambah Y. X tambah Y 4 tambah 3, yaitu 7. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah opsi D. Soal ke-28. Nah, ini soalnya bentuk pecahan SPLDP. Penyelesaiannya, kalau kita langsung gunakan langsung eliminasi, ini bentuk pecahan memang agak susah nanti di bentuk pengurangannya ya. Nah, jadi kita pertama seperti soal nomor 27 tadi, ini kita ubah dulu si pecahan ini menjadi bilangan bulat. Caranya, perhatikan di penyebutnya, contoh ini persamaan 1, ini ada 2 dan 5 kan, kalikan KPK-nya. KPK 2 dan 5 itu kan 10. Ya. Berarti setengah kali 10, seperlima kali 10. Gitu ya. Setengah kali 10 itu 5. Variabel X. Seperlima kalikan 10 itu 2. Jadi positif 2Y. Satunya juga sama dikalikan 10. Jadi 10. Nah, ini persamaan 1 sekarang terlihat lebih simpel seperti ini bilangannya. Juga sama dengan persamaan yang kedua. Kita lihat penyebutnya 3 dan 5. Itu KPK-nya 15. Berarti semua kalikan 15. Sepertiga kali 15 itu 5. Variabel X kurangi seperlima kalikan 15 itu jadi 3. Jadi 3Y. Lalu 4 juga kalikan 15, itu 60. Nah, sekarang tampilannya juga sama, lebih sederhana. Bisa kita eliminasi. Nah, karena lihat variabel X ini sudah sama, koefisiennya 5, maka langsung kita kurangi saja. Nah, kita kurangi ya, habis. 2 kurangi negatif 3. 2 tambah 3 jadinya. Jadi 5. Variabel Y. Yang kanan 10 dikurangi 60, itu negatif 50. Y sama dengan negatif 50 dibagi 5, yaitu negatif 10. Ya. Sebenarnya kalau kita tidak melanjutkan ya, kita lihat jawaban A, B, C, D. Ini Y-nya cuma opsi A saja yang negatif 10. Sudah pasti jawabannya A. Gitu ya. Tapi kita cek juga, ya, kita cek X-nya berapa. Kita ganti sekarang Y sama dengan negatif 10 ke persamaan 1 yang ini misalnya. Jadi 5X tambah, ganti Y-nya dengan negatif 10 ya. 2 kali negatif 10 sama dengan 10. Gitu kan? 5X-nya tetap. 2 kali negatif 10 jadi negatif 20 ya. Nah, sama dengan 10. 5X sama dengan, ini pindahkan negatif 20 ke kanan. Jadi 10 tambah 20. Itu jadi 30 ya. Jadi 5X sama dengan 30, maka X sama dengan 30 bagi 5. 6. Tuh, sudah benar ya. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 29. Di lapangan parkir terdapat 105 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor dan juga mobil. Oke, sampai di sini ya. Jika jumlah roda seluruh kendaraan tersebut tanpa ban serep ya adalah 290 roda ya, maka banyaknya mobil di tempat parkir tersebut. Oke, yang ditanya mobil. Nah, kalimat pertama kita ubah ke model matematika. Ada motor dan mobil ya.
motor itu misalkan aja R yang gampang aja ya. R, mobil itu adalah B. Berarti motor ditambah mobil ada 105. Pokoknya gitu. Di parkir itu. Nah, sedangkan roda-rodanya untuk motor itu ada 2. Berarti 2R. Mobil itu rodanya ada 4. Berarti 4B. Itu total rodanya 290. Oke. Nah, ini sudah dipahami ya. Nah, model soal seperti ini sudah biasa. Sekarang kita kalikan atas bawah ya supaya variabel kita tunggu sebentar. Ini kan yang ditanya banyaknya mobil. Maka kita harus eliminasi R supaya dapat B gitu ya. Maka betul kita atasnya kalikan saja 2, yang bawahnya kalikan 1. Ya, kalikan 2, yang atas ini jadi 2R tambah 2B 105 kali 2 jadi 210. Yang bawah kalikan 1 kita tulis ulang saja. Lalu kita kurangi. Ya, kita kurangi, ini udah habis. 2B kurangi 4B jadi negatif 2B. 210 dikurangi 290, itu jadi negatif 80. Berarti B sama dengan negatif 80 dibagi negatif 2, yaitu 40. Ini B itu udah mewakili mobil, maka banyak mobilnya adalah 40. Jawabannya adalah opsi B. Oke, semoga paham ya. Kita ke soal berikutnya, soal yang terakhir ya, nomor 30. Si A dapat menyelesaikan sendiri sebuah pekerjaan dalam waktu 2 jam, si A ini. Sedangkan si B dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 4 jam. Jika mereka berdua bekerja bersama-sama, berapakah lama pekerjaan itu dapat selesai? Nah, ini jangan salah arti, bukan soal EPB atau KPK ya. Jadi ini karena ini masih di SPLDP, kita gunakan rumus ini. 1 per T, karena ini waktu ya yang ditanya, lama itu waktu. 1 per T sama dengan 1 per subjek pertama ditambah 1 per subjek kedua. Di 1 per T sama dengan 1 per subjek pertama yang A, yaitu 2 jam dia selesai. Terus subjek yang kedua itu 4, jadi 1 per 4. Di 1 per T sama dengan, 1 per T sama dengan setengah ditambah 1/4 itu jadi ini kita kalikan 2 aja, kalikan 2 jadi 2 per 4 atau 3 per 4 ya, setengah tambah 1/4 itu jadi 3 per 4. Ini semua dalam bentuk satuan jam, jadi 1 per T sama dengan 3 per 4 jam gitu ya. Karena ini bentuknya masih berbanding 1 per T, kita balik T per 1 ya, jadi 3 per 4 jam, atau kita balik jadi 4 per 3 jam, karena kita balik ya, kita balik juga semuanya, jadi 4 per 3 jam, atau ini salah lagi, 1 jam per 1 per 3. Nah, jadi 1 jam itu 60 menit, 1 per 3 dari 1 jam itu 20 menit ya. Jadi 60 ditambah 20 menit. Nah, itu adalah 80 menit. Oke. Jadi jawabannya adalah opsi B. Oke, semoga paham ya. Oke, baik. Bisa diulang kembali apa yang tadi sudah dibahas dari awal, dari soal pertama sampai soal yang ke-30. Semoga sukses penilaian akhir semesternya. Semuanya salam matematika.